Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Xavi tegaskan Barcelona tak suap wasit. Kasus Negreira memantik para awak media Spanyol untuk mengorek keterangan dari internal Barcelona, termasuk Xavi Hernandez. Wartawan pun menanyakan masalah ini kepada Xavi dalam konferensi pers jelang duel Barcelona versus Sevilla. Xavi tetap meyakini Barcelona tak pernah sekalipun menyuap wasit, baik saat dirinya menjadi pemain atau pelatih. Dia enggan mau membicarakan kasus Negreira lebih lanjut dan fokus menghadapi laga berikutnya. Anthony jalani pemeriksaan 5 jam di kantor polisi Manchester. Dilaporkan Daily Mail, Anthony ditemani oleh petugas keamanan Manchester United tiba di kantor polisi pada Kamis 28 September 2023 sekitar pukul 4 sore waktu lokal dan baru keluar dari sana sekitar pukul 9 malam. Anthony dilaporkan mengontak langsung pihak berwajib dan datang ke kantor polisi secara sukarela sebagai langkah membantu penyelesaian kasus. Ia pun disebut bersedia menyerahkan ponselnya sebagai barang bukti. Sancho belum sepenting itu buat MU. Dimitar Berbatov menilai Jadon Sancho keliru menyerang Erik ten Hag. Berbatov pun tak heran Manchester United membekukan Sancho karena dia belum benar-benar unjuk gigi. United bisa dengan mudah menyingkirkan Sancho karena ini. Meski dia berbakat dan kita semua melihatnya di Dortmund, dia belum menunjukkan itu di United, ucap Berbatov. Polisi usut dugaan pengaturan skor yang melibatkan Samuel Eto'o. Diberitakan The Guardian, kepolisian Kamerun sedang membuka investigasi mengenai keterlibatan Eto'o. Ex Real Madrid, Barcelona, Inter Milan hingga Chelsea itu dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Sejumlah saksi kunci telah diperiksa dan kasusnya kini melebar ke ranah korupsi yang diyakini melibatkan 40 orang lainnya. Roma rapuh banget. Giallorossi kalah telak 1-4 dari Genoa dalam lanjutan Serie A Italia. Itu berarti Roma sudah kebobolan 11 gol dalam 6 pertandingan Liga Italia musim ini. Jumlah kebobolan gol Roma jadi yang terburuk ketiga di antara 20 tim di Serie A. Jose Mourinho mengakui bahwa lini belakang Roma musim ini lebih rapuh. Ia juga tidak menutup fakta kehilangan beberapa bek membuat Roma keropos. Roma dihajar Genoa, ini terburuk. AS Roma digilas 1-4 oleh Genoa dalam lanjutan Liga Italia. Jumlah kebobolan gol Roma jadi yang terburuk ketiga di antara 20 tim di Serie A. Jose Mourinho merasa situasi ini yang terburuk dalam karirnya. AS Roma kini terpuruk di peringkat ke-16 klasemen Liga Italia dengan 5 poin dari 6 laga. Roma cuma berjarak 2 poin dari zona degradasi. FSG jual saham minoritas Liverpool. Nilainya tembus 3,1 triliun rupiah. Fenway Sport Group selaku pemilik Liverpool setuju melepas saham minoritas kepada firma investasi asal Amerika Serikat, Dynasty Equity. Dana yang terhimpun akan dipakai untuk mencicil hutang klub. BBC dan The Guardian melaporkan saham yang dilepas oleh FSG berkisar antara 82 hingga 164 juta pound sterling atau sekitar 100 hingga 200 juta dolar atau 1,55 hingga 3,1 triliun rupiah. FSG tetap menjadi pemilik utama The Reds. Target Giroud bersama Milan musim ini.
Milan menjuarai Liga Italia pada musim 2021-2022. Itu merupakan musim pertama Giroud di Rossoneri. Musim berikutnya, Milan dan Giroud melaju jauh di Liga Champions. Pada musim ini, Milan jalani start bagus di Serie A. Giroud ingin meraih prestasi tinggi bersama Milan musim ini, Liga Champions dan Serie A yang dibidik. Bayern Munich siap tawarkan kontrak baru pada Manuel Neuer. Bayern Munich kabarnya siap menawarkan kontrak baru kepada kiper senior mereka Manuel Neuer yang masa baktinya akan berakhir pada musim panas tahun 2024 mendatang. Kabar perpanjangan kontrak itu seakan menunjukkan bahwa Bayern Munich masih menaruh kepercayaan penuh pada penjaga gawang senior berusia 37 tahun tersebut. Pihak Bayern akan segera mengajak Neuer berdiskusi soal perpanjangan kontraknya. Akan tetapi sampai saat ini masih belum diketahui berapa lama durasi perpanjangan kontrak yang akan ditawarkan oleh Die Bavarian. Sebastian Haller gagal juara lebih menyakitkan daripada terdiagnosis kanker. Borussia Dortmund selangkah lagi akan memenangkan gelar juara Bundesliga di pekan terakhir musim lalu. Namun hasil imbang 2-2 melawan Mainz membuat mereka harus menyerahkan gelar juara kepada Bayern Munich. Penyerang Borussia Dortmund Sebastian Haller mengatakan bahwa kehilangan gelar juara Bundesliga musim lalu lebih buruk daripada terdiagnosis menderita kanker. Hal itu memang benar adanya. Kehilangan gelar juara lebih menyakitkan bagi saya dibandingkan dengan diagnosis kanker yang saya alami saat itu, kata Haller. AS Roma keok di Liga Italia, Jose Mourinho ungkit 2 final Eropa. AS Roma secara mengejutkan kembali menelan kekalahan 1-4 dari Genoa di Liga Italia. Mourinho sedikit kesal ketika dicecar pertanyaan mengenai penampilan buruk AS Roma musim ini. Ia kemudian menyinggung soal 2 final kompetisi Eropa, Europa Conference League dan Liga Europa, yang berhasil dicapai timnya secara beruntun. Ini juga merupakan yang terburuk dalam karir saya, namun menurut saya ini juga pertama kalinya Roma memainkan 2 final Eropa berturut-turut, ujar Mourinho. Apa yang terjadi dengan Ajax? Salah satu klub paling terkenal di Eropa, Ajax, berada pada titik terendah dalam sejarah modern mereka setelah serangkaian insiden yang tidak menguntungkan. Kekacauan penonton terjadi ketika Ajax dan Feyenoord saling berhadapan. Ajax perlu merumuskan rencana untuk menenangkan penggemar mereka yang marah. Mengubah hasil akan sangat membantu dalam mencapai hal ini. Terlepas dari bagaimana pertandingan ini akhirnya berakhir, ini adalah hari-hari yang menyedihkan bagi salah satu klub paling terkenal di dunia sepak bola. Ange Postecoglou dinilai berhasil ubah mood para pemain Spurs. Jurnalis BBC dan penggemar Spurs Holly Clements yakin Ange Postecoglou telah benar-benar mengubah mood di klub sejak kedatangannya. Tottenham tetap tak terkalahkan sejauh musim ini di Premier League setelah bermain imbang 2-2 pada akhir pekan lalu di kandang Arsenal. Ini adalah persahabatan antara para pemain dan saya pikir Ange Postecoglou sepenuhnya mendukung hal itu dan dialah yang terakhir keluar lapangan saat bertepuk tangan dengan fans. Dan hal-hal seperti itulah yang mengembalikan kepercayaan total pada Tottenham, kata Clemens. Chelsea memiliki kans besar untuk bajak Ivan Toney. Striker Brentford Ivan Toney menjadi salah satu pemain yang cukup banyak diincar oleh klub besar Premier League saat ini. Beberapa di antaranya adalah Chelsea. Gabriel Agbonlahor selaku analisis Premier League memprediksi apabila Toney akan memiliki kans lebih besar bergabung dengan Chelsea. Ivan Toney sendiri saat ini masih menjalani hukuman dari Asosiasi Sepak Bola Inggris. Alasannya karena pemain berusia 27 tahun tersebut terlibat kasus perjudian sehingga Asosiasi Sepak Bola Inggris menskorsing sang pemain sampai awal Januari 2024 yang akan datang.
Diprotes penggemar, Newcastle United putus kontrak dengan Castor. Newcastle United secara resmi telah memutuskan hubungan dengan produsen Kit Castor menyusul rentetan keluhan dari para pendukung yang mengaku tidak puas. Keluhan yang meluas terkait layanan pelanggan yang buruk, keterlambatan pengiriman, masalah kualitas produk, dan kekurangan stok di toko-toko. Kontrak dengan Castor akan berakhir pada akhir musim 2025-2026, tetapi mereka telah memutuskannya lebih awal. Newcastle sekarang akan menggandeng apparel olahraga asal Jerman Adidas sebagai pemasok seragam baru mereka mulai musim depan. Proses negosiasi perpanjangan kontrak Erik ten Hag dimulai. Manchester United memiliki rencana untuk memulai proses negosiasi perpanjangan kontrak untuk Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu masih memiliki kontrak hingga 2025 dengan opsi perpanjangan 1 tahun berikutnya. Walau demikian, manajemen Manchester United memang memiliki rencana untuk memulai proses negosiasi perpanjangan kontrak dalam waktu dekat. Periode kontrak 18 bulan menjadi tahap evaluasi awal. Manajemen klub diyakini sudah memulai proses kontak awal dengan perwakilan Erik ten Hag. Erling Haaland bakal menangkan Ballon d'Or 2023. Sebuah keyakinan dilontarkan oleh legenda Manchester United Sean Wright-Phillips yang meyakini Erling Haaland akan memenangkan Ballon d'Or 2023. Haaland memang menjadi salah satu favorit yang dijagokan untuk memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Terutama karena musim kemarin sang bomber berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di Premier League bersama Manchester City. Bagi Wright-Phillips, Haaland sendiri telah dipastikan akan menjadi pemenang meski ia harus bersaing dengan 30 pemain terbaik lainnya dari seluruh dunia. Finansial kacau, Barcelona ternyata untung 300 juta euro musim 2022-2023. Barcelona mengumumkan angka finansial musim lalu, mengkonfirmasi laba setelah pajak mereka sebesar 304 juta euro. Totalnya lebih tinggi dari perkiraan anggaran tahun lalu, dan hutang mereka turun untuk tahun kedua berturut-turut, kini mencapai 552 juta euro. Pendapatan komersial Barcelona meningkat sebesar 43% dibandingkan tahun lalu, sebagian berkat rekor jumlah kesepakatan sponsor baru dan rekor penjualan dari Barca Stores. Barca berharap untuk menggarisbawahi hasil positif tersebut dengan mendapatkan hasil bagus lainnya di lapangan. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!